Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilwati Nur Hasanah dengan NIM 2437536. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur flow control algoritma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar coding yaitu Bapak I. Permana STMT. Baik, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan dari pokok materinya yaitu dari ada struktur dan alur kontrol program, kemudian ada struktur kontrol sekuensial, kemudian ada struktur kontrol percabangan, dan ada struktur kontrol perulangan. Nah, yang pertama itu ada struktur dan alur kontrol program. Ada 3 bentuk struktur kontrol algoritma itu. Yang pertama yaitu sekuensial, berurutan. Yang kedua ada percabangan, pemilihan. Yang ketiga itu ada perulangan, yaitu pengulangan. Nah, urutan instruksi ini sangat penting karena menentukan hasil akhir dari program. Kemudian, struktur kontrol sekuensial ini instruksi dijalankan baris demi baris sesuai urutan, tidak ada pengulangan atau loncatan, kemudian setiap instruksi itu dijalankan tepat sekali, dan contohnya itu algoritma menghitung luas persegi panjang untuk instruksi yang salah bisa memengaruhi hasil perhitungan. Nah, pengaruh dari urutan instruksi itu, yang pertama, urutan instruksi dalam algoritma adalah penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logik penyelesaian masalah, kemudian urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan, tetapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda, tergantung pada masalahnya. Nah, struktur kontrol percabangan itu digunakan untuk memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu, kemudian memungkinkan program lebih fleksibel. Bentuk dari percabangannya itu ada if else, kemudian ada if else if, kemudian ada switch case. Nah, kemudian ada struktur kontrol perulangan. Digunakan untuk mengulang eksekusi perintah sesuai kondisi. Kemudian jenis perulangannya itu ada while, perintah diulang selama kondisi benar. Do while, perintah dijalankan minimal sekali lalu diulang jika kondisi benar. Kemudian for, digunakan jika jumlah pengulangannya itu sudah diketahui. Nah, break dan continue. Kemudian break itu menghentikan perulangan sebelum selesai. Nah, continue melewati satu iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu terdapat 3 struktur flow control: sekuensial, percabangan, perulangan. Sekuensial itu instruksi berurutan dan sistematis. Percabangan itu memungkinkan program memilih jalur berbeda, dan perulangan itu memungkinkan instruksi diulang sesuai kebutuhan, dan perintah tambahan seperti break dan continue membantu mengatur alur eksekusi. Kemudian saya akan menunjukkan di sini saya membuat di sini ada program yaitu tentang diskon belanja, yang dimana diskon belanjanya itu sebesar 10% jika total belanjanya lebih dari 100.000, dan diskon sebesar 5% jika total belanjanya itu lebih antara 100 sampai 500, dan diskon sebesar 25% jika total belanjanya itu lebih dari 500.000. Nah, di sini yang di bagian pertama itu menampilkan ada, bentar. Yang pertama itu ada di bagian include Studio H, yaitu memasukkan header standar input atau output. Nah, baru ini tuh dibutuhkan untuk menggunakan fungsi dari printf dan scanf. Nah, ini ada in main, yaitu titik masuk program. Fungsi main akan diperjalankan pertama kali. Nah, ini tuh menunjukkan fungsi dari main, mengembalikan nilai dari integer biasanya 0 jika sukses. Kemudian ada float total belanja, dan float dari diskon sama dengan 0 titik koma, kemudian ada float total bayar titik koma. Nah, ini yaitu total belanjanya itu menyimpan jumlah total belanja yang diinput oleh user, kemudian diskonnya itu menyimpan dari persentase diskon dalam bentuk desimal, seperti misalnya 0,10 untuk 10%, dan
diinisialisasikan 0 supaya aman jika tidak memenuhi kondisi. Kemudian total bayar itu menyimpan hasil akhir setelah diskon. Nah, hasil akhir setelah dapat diskon itu dari total bayar. Nah, tipe float ini dipilih supaya bisa menyimpan angka desimal untuk uang besar, bisa juga pakai double atau integer rupiah. Kemudian ada printf, buka kurung, tanda kutip di atas 2, kemudian masukkan total belanja, titik 2, kemudian tanda kutip di atas 2, kemudian tutup kurung, titik koma. Nah, ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar, meminta user memasukkan total belanjanya. Nah, dari printf ini tidak menambahkan newline otomatis kecuali ada tanda garis miring N ditulisnya. Kemudian skinf, buka kurung, tanda kutip, %F, tanda kutip di atas 2, koma, N, total belanja, tutup kurung, titik koma. Ini itu membaca input numerik bertipe float dari keyboard dan menyimpannya ke total belanja. Nah, %F ini format untuk float, ampersand, dan dipakai untuk memberikan alamat memori variabel ke skinf. Nah, yang di bagian untuk menentukan diskonnya ini, ditulis seperti IM, buka kurung total belanja dengan 100, diskonnya sama dengan 0,10 dari 10%. Kalau misalkan total belanjanya 100 dan sampai total belanjanya 500, diskonnya itu sebesar 0,15 sama dengan 15%. Dan dari yang total belanjanya di atas 500, diskonnya itu sebanyak 0,25, yaitu 25%. Nah, ini adalah logika pemilihan besaran diskon yang menggunakan strip else, if strip else. Nah, 100 itu diskonnya kan 10%. Jadi sama dengan diskonnya 0,10. Dan gitu juga 100 sampai dengan 500 itu diskonnya 15% sama dengan 0,15. Dan di atas 500 itu diskonnya 25% sama dengan 0,25. Nah, kemudian catatan pentingnya yaitu kondisi ini ditulis berurutan sehingga hanya satu blok yang akan dieksekusikan. Rentan dari 100 sampai 500 memakai tanda lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan agar tidak ada celah. Else if terakhir bisa diganti dengan else saja karena jika dua kondisi sebelumnya itu salah, otomatis masuk cabang sisanya. Nah, kemudian ini ada menghitung total bayar. Total bayar sama dengan total belanja diskonnya. Untuk menghitung jumlah yang harus dibayar setelah diskon. Nah, total belanja bintang diskon ini menghasilkan nilai potongan dikurangkan dari total belanjanya. Nah, yang dari output terakhirnya ini, yaitu printf ini itu menampilkan hasil ke layar. Garis miring N itu untuk membuat baris baru. Dan RP persen titik 2F ini, yang bagian ini, menampilkan angka desimal dengan 2 tempat di belakang koma, format umum untuk uang. Nah, yang persen titik 0F, persen garis miring N ini untuk menampilkan persentase diskon tanpa desimal. Nah, lalu persen-persennya itu digunakan yang bagian ini ada persen-persen untuk menampilkan diskon persennya. Nah, kemudian ada diskon yang bagian terakhirnya ini, diskon bintang yang di dekat sini, bintang 100, untuk mengubah nilai desimal jadi 0,5 menjadi persen 15 gitu. Nah, kemudian yang return 0 ini, bagian ini, itu untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi menandakan program selesai dengan sukses. Jadi memenuhi fungsi main. Nah, kita akan melihat hasil dari di sini saya akan memasukkan total belanjanya itu sekitar 700 misalnya, di atas 500. 700, entar. Nah, otomatis diskonnya tadi sebanyak 25%. Jadi total yang harus dibayar oleh saya nanti yaitu sebanyak 525.000. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.